Sepatu ini unik ya teman-teman ya, agak sedikit berbeda dengan sepatu-sepatu lain di range harga 1,2 juta. Nah, apa perbedaan dan keunikannya? Nah, nanti kita akan bahas di akhir video ya, seperti itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu dari Victoria yang beberapa waktu lalu itu udah saya buatkan video shortnya ya, tapi nggak banyak yang nonton ya. Nah, semoga full videonya ini banyak yang nonton ya. Jadi ini adalah sepatu Victoria, yaitu Victor P9203 TD strip 55. Nah, ini dia namanya ya. Lumayan panjang ya. Nah, ini dia. Nah, untuk boxnya sendiri ini elegan dan mewah sih ya. Karena ini memang spesial sepatu Victor 55 tahun ya, 55 tahun. Nah, kayak gini ya. Jadi dia dominan warna biru dongker kayak gini di mix dengan warna gold. Jadi mewah lah untuk boxnya kayak gini ya. Kemudian ini dia ya sepatunya. Nah, Victor. Jadi untuk desainnya sendiri ini benar-benar tipikal sepatu Victor banget sih ya. Jadi full synthetic leather kayak gini. Dan untuk warnanya ini pakai 4 kombinasi warna. Ini ada warna silver ya di bagian belakang, kemudian ada biru dongker, biru muda, dan sisanya full warna putih kayak ini ya. Nah, nanti kita akan bahas lah secara lebih detail ya mengenai desainnya sendiri. Nah, jadi sepatu ini kebetulan punya teman saya ya, dia baru beli dan baru dipakai sekali, tapi memang dia salah size belinya. Nah, jadi sepatu ini dijual kembali ya. Untuk range harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga 1,2 jutaan dan teman saya jual di harga 1 juta ya. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu ini, nanti kalian bisa cek linknya di kolom komentar ya. Jadi saya taruh di toko online saya. Nah, kebetulan untuk size-nya sendiri ini size 42 dengan panjang insole 27 cm. Tapi walaupun dia panjang insole-nya 27 cm, feel-nya itu sama persis kayak sepatu lining size 42. Jadi buat kalian yang pakai size lining 42, pas pakai sepatu ini pasti pas karena saya udah coba dan pas di kaki dan juga nyaman ya. Nah, jadi itu dia ya sekilas mengenai sepatu ini, dan sepatu ini unik ya teman-teman ya, agak sedikit berbeda dengan sepatu-sepatu lain di range harga 1,2 juta. Nah, apa perbedaan dan keunikannya? Nah, nanti kita akan bahas di akhir video ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan bahas dulu mengenai harga tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya bobot ya. Nah, untuk bobot sendiri kita akan langsung timbang ya. Nah, yang kanan yang size 42 ini dia bobotnya ada di 329 gram. Nah, kemudian yang kiri dia ada di 337 gram ya. Jadi nggak terlalu ringan sih kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian kalau untuk bahan ya teman-teman ya. Untuk bahan ini tipikal sepatu Victor banget ya. Jadi dia jarang ada meshnya, cuman ada di beberapa bagian ya. Di bagian sisi luarnya ini sedikit banget, kemudian di sisi bagian dalamnya juga sedikit banget. Nah, sisanya itu full di cover oleh bahan synthetic leather kayak gini ya. Nah, seperti ini. Tapi ini untuk synthetic leathernya dia lentur dan tebal ya. Jadi berasa berkualitas lah. Jadi saya jamin ini durabilitasnya pasti akan bagus ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, di bagian lidah sepatunya sendiri atau di bagian tongnya sendiri ini, nah lancip kayak gini ya, jadi nggak polos. Nah, ini keren sih. Kemudian ada logonya Victor, ini keren juga, dia warna gold kayak gini jadi kelihatan mewah lah sepatunya. Nah, ini bahannya mesh ya, seperti ini. Tali sepatunya polos ya, jadi pakai hole kayak gini ya, jadi nggak ada pengait atau apa. Kemudian ini untuk synthetic leathernya ini ada 3 layer ya di bagian belakangnya yang warna silver. Nah, ini kemudian selanjutnya yang warna apa namanya ini biru dongkernya ini, nah kayak gini. Selanjutnya yang biru muda dan warna putih, jadi dibikin berlayer kayak gini ya. Jadi sepatunya kelihatan mewah sih ya dengan mix warna seperti ini. Nah, kemudian di sisi bagian luarnya ada tulisan Victor kayak gini. Nah, jadi overall sih kalau desain di bagian uppernya ini keren banget dan juga kelihatan mewah dan elegan ya. Jadi berasa pantas lah sepatunya dibanderol di kisaran harga 1,2 jutaan ya, seperti itu. Nah, itu dia ya untuk bahan di bagian uppernya. Nah, yang unik dari sepatu ini adalah di bagian insole-nya teman-teman. Nah, jadi ini dia insole-nya, susah banget ya. Nah, ini insole-nya bener-bener tebel banget. Dia pakai teknologi yang namanya Hyper Eva ya. Nah, kayak gini, tebel banget ini ya. Ada sekitar, mungkin ada sekitar 6 atau 5 cm atau lebih sih, kayaknya 7 cm sih kayaknya ini ya. Di bagian heel-nya sini ya.
Kemudian di bagian tengahnya juga tebal, di bagian depannya pun ini masih tebal banget kayak gini. Dan ini udah berbentuk cupnya seperti ini. Nah, jadi ini unik banget sih ya, jarang ada sepatu badminton kayak gini ya. Tapi memang di bagian bottomnya sendiri, nah ini dia kayak sepatu-sepatu flight power yang harga 350-an itu ya. Jadi dia sekali cetak kayak gini di bagian rubbernya, dan juga midsole-nya ini dia sekali cetak kayak gini ya. Dan ini keras ya, dan lumayan tipis sih kalau menurut saya pribadi. Nah kayak gini ya. Nah kemudian untuk insole-nya sendiri juga ada dua sih sebenarnya, yang warna hitam ini. Nah jadi kalian bisa pasang bisa enggak ya, jadi ini bisa dilepas ya yang warna hitam ini. Nah kalian tinggal menyesuaikan ya, kalau mau lebih tebal dan juga lebih empuk ya tinggal dipasang kayak gini, kalau enggak ya bisa dilepas ya seperti itu. Nah itu dia ya keunikan dari sepatu ini, walaupun harganya itu jutaan rupiah, tapi dia untuk midsole-nya belum pakai pylon, cuman memang dia untuk insole-nya udah dibikin tebal kayak gini ya. Jadi untuk kenyamanan sih sebenarnya nggak ada masalah di bagian bottom-nya sendiri ya, seperti itu. Nah itu ya unik dari sepatu ini ya. Nah kemudian selanjutnya ya, kalau di bagian outsole-nya sudah tentu dia pakai rubber non marking yang sekali cetak kayak gini ya. Nah jadi itu dia untuk bahan dari sepatu ini ya. Kemudian kalau di bagian, nah ini di bagian top line area sepatu ini ya, jadi untuk sponsnya ini tebal banget, nyaman banget ketika dipakai ya, dan juga berasa menjangga kaki kalian tuh dengan sempurna ya. Pas dipakai itu berasa nyaman kakinya, dan juga benar-benar disangga dengan baik ya. Pas bergerak juga enak banget ketika menggunakan sepatu ini, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk lidah sepatunya belum ada pengaitnya ya. Jadi masih simple kayak gini, tapi juga nggak gerak-gerak sih ya. Nah, apalagi kalau udah diikat kenceng tali sepatunya itu nggak masalah sama sekali, seperti itu. Nah itu dia ya di sisi bagian dalamnya, untuk jahitan-jahitannya rapi seperti biasa. Nah kemudian untuk di bagian bottomnya seperti yang saya bilang tadi ya, ini memang agak sedikit tipis ya kalau insole-nya dilepas. Nah ini lentur kayak gini jadinya ya. Jadi kayak gini lentur banget. Tapi ketika insole-nya yang super tebal ini dipasang ya, dan juga super empuk ini dipasang, jadi dia jauh lebih terasa lebih stabil ya. Nah kayak gini. Nah ini berubah drastis langsung ya. Dia lenturnya cuma ada di bagian depannya sini, sedangkan di bagian sininya jadi kaku ya, seperti itu. Nah pas dipakai untuk kenyamanannya sendiri seperti yang saya bilang tadi, ini benar-benar terasa nyaman ya. Tapi memang agak aneh yang di sisi bagian kanannya ini ya. Nah ketika saya pakai dia bunyi ya, kayak gini bunyinya. Nah kalau didengerin ya, nah jadi nggak nyaman banget ketika dipakai bergerak ya. Agak bunyi kayak gini, ini kayak insole-nya itu nggak pas di dalamnya ya, jadi gerak-gerak gitu ya. Nah kalau yang kiri sendiri nggak sih. Nah ini yang kiri aman, cuman yang kanannya yang bunyi, jadi berasa kayak apa ya, kayak insole-nya nggak pas di dalam, dan dia ketika bergerak kayak gini agak ada gesekan gitu ya, jadi agak bunyi, dan pas dipakai itu berasa kayak ada slide di kaki, seperti itu ya. Nah tapi overall sih untuk feelingnya sendiri ini nyaman banget, empuk banget ketika dipakai ya, walaupun dia pakai midsole yang kayak gini ya, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk feeling fitnya sendiri ya, kalau untuk feeling fit seperti yang saya bilang di awal tadi, size 42 ini benar-benar mirip banget dengan size 42-nya Li-Ning ya. Jadi kiri kanan dan juga depan belakangnya itu sama persis sama size 42 sepatu Li-Ning. Jadi pasti nyaman lah ketika kalian pakai. Wide-nya juga dapat ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk stabilitas ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk stabilitasnya sendiri ini lumayan bagus. Nah kayak ini ya, dia lenturnya cuma di bagian depannya, jadi pas kalian jinjit itu masih terasa lentur ya di bagian depannya, dan juga terasa stabil. Nah berbeda ketika insole-nya dilepas, dia sepatunya agak meleot. Nah karena memang untuk insole-nya ini tebal banget ya, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk fleksibilitas, sepatu ini masih nyaman banget, walaupun dia full di cover oleh bahan synthetic leather seperti ini ya, tapi memang berasa lentur ketika dipakai. Pas bergerak itu berasa nyaman lah sepatunya ya. Jadi nah kayak gini, lentur di sisi bagian depannya sini, dan di bagian belakangnya sini stabil ya. Jadi perfect lah kalau untuk stabilitas dan fleksibilitasnya ya sepatu ini, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk
feel ademnya sendiri ya ketika dipakai, memang sepatu ini karena full di cover oleh bahan synthetic leather seperti ini ya agak terasa sedikit panas ketika dipakai terlalu lama. Tapi buat kalian yang udah biasa pakai sepatu synthetic leather yang full kayak gini, saya jamin sih nggak akan menjadi masalah sama sekali ya. Dan saya sendiri karena udah biasa pakai sepatu yang full mesh ya, jadi ketika pakai sepatu Victor ini memang berasa banget kaki saya agak sedikit panas ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kalau kita bahas apakah sepatu ini worth it untuk dibeli, kalau menurut saya pribadi sih ya, dengan kualitas desain, kemudian bahan, dan juga finishingnya sendiri, ya harga segitu sih masih normal-normal aja sih. Apalagi kalau misalkan sepatu Victor itu kan udah biasa agak sedikit mahal ya. Jadi buat kalian yang udah biasa pakai sepatu Victor mungkin menilai sepatu ini layak untuk kalian hargai 1,2 juta rupiah ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ada sedikit catatan lah dari sepatu ini. Pertama memang dia di bagian insole-nya sendiri ya, ketika saya pakai itu agak terasa kurang nyaman, terutama di sisi bagian tengahnya sini ya. Nah sebentar. Nah, di sisi bagian tengahnya sini dia berasa agak sedikit mengganjal dan agak sedikit menonjol di bagian kaki ya. Mungkin itu karena saya belum terbiasa pakai insole yang jenis kayak gini ya. Dan ini juga jarang banget sih ada sepatu badminton pakai insole kayak gini ya. Jadi mungkin itu yang membuat ada perasaan kurang nyaman di bagian sininya, karena memang ini agak sedikit menonjol ya di bagian sininya. Kemudian selanjutnya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk insole yang di sisi bagian kanan sepatu ini dia agak bunyi. Jadi pas dipakai itu nggak nyaman banget ya, berasa kayak ada slide. Kemudian juga kakinya juga berasa nggak nyaman karena pas jinjit kalian seperti itu dia agak bunyi dan agak gerak insole-nya ya. Tapi yang kiri sendiri nggak kayak gitu ya. Nah ini anehnya ya. Apakah semua sepatunya kayak gini saya juga nggak tahu. Mungkin buat kalian yang udah beli sepatu ini bisa tulis di kolom komentar lah. Apakah cuman ini aja yang gitu atau memang semuanya kayak gitu. Nah jadi selanjutnya kalau untuk di bagian bottomnya sendiri, untuk apa namanya, di bagian bottomnya ini ya, saya sendiri pengalaman pakai rubber putih itu memang agak lebih cepat rusak ya. Nah ini terbukti juga di sepatu Victor ini ya. Nah di sisi bagian depannya ini dia cuma dipakai sekali nih. Saya juga lihat dia cuma pakai sekali ya teman saya. Nah ini udah mulai aus kayak gini. Nah itu ya jeleknya rubber sepatu badminton yang warna putih ya. Di lining pun sama kayak gini kasusnya. Ini Victor, nah kayak gini ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari sepatu ini. Kalau saya ditanya secara pribadi apakah saya akan beli sepatu ini kalau budget saya ada 1,2 juta rupiah, jawabannya sih saya mungkin akan sedikit berpikir ya, karena memang saya berasa nggak nyaman di bagian insole-nya sendiri, walaupun memang dia empuk banget ya seperti itu. Tapi saya memang berasa agak sedikit kurang nyaman ketika makainya ya seperti itu. Dan saya sendiri juga nggak terlalu suka tipikal sepatu dengan full bahan synthetic leather. Jadi itu kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Untuk desain sih secara overall ini saya suka banget. Untuk feel nyamannya juga saya suka, terutama di bagian top line-nya sini. Dan untuk insole-nya itu benar-benar empuk ya. Nah jadi kembali lagi ya ke teman-teman, apakah kalian mau coba sepatu unik ini atau mungkin kalian bisa beli sepatu lain kalau misalkan budget kalian 1,2 jutaan ya seperti itu. Nah buat kalian yang pengen coba, kalian bisa beli sepatu ini. Nah, kalau saya sekalian 42 dengan harga yang murah ya, 1 jutaan. Jadi dapat diskon 200 ribuan cuma dipakai sekali ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk review dari sepatu Victor P9203TD ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Biar kalian gak kecewa nanti kenapa midsole-nya itu masih satu cetakan kayak sepatu Flight Power harga 300 ribuan. Tapi insole-nya itu udah tebal banget dan juga stabil ketika dipakai. Plus juga dia lentur seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari sepatu ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya.